kami. Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang maha baik. Tidak ada yang melebihi kebaikan-Mu. Dan biar itu tetap tinggal dalam pengertian kami. Di saat seperti apapun yang sedang dilewati dan dihadapi anak-anak-Mu, beri kami mengerti Engkau sungguh Bapa yang maha baik. Bapa yang memahami dan mengerti hati kami, pergulatan hidup kami, kelemahan kami, dan Engkau Bapa yang mengangkat kami dalam kenyamanan ilahi yang luar biasa. Pagi ini kami syukuri anugerah-Mu yang begitu limpah buat kami. Dan Tuhan, Engkau berbicara lagi kepada setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja memberikan hikmat, wahyu, dan pengertian. Dan biar lewat itu semua, kami boleh mengenal akan Tuhan kami lebih lagi. Tidak ada orang yang pulang tanpa diberkati dan diubah hidupnya. Semua kami menikmati yang terbaik dari Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang minggu lalu sudah kita pelajari. Kita sedang masuk dalam fase di mana Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Raja di tengah-tengah kita dan Raja atas kehidupan semua kita. Saya harap Anda masih ingat apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Dalam pergumulan itu Tuhan berkata, tidak akan ada satu orang pun yang bisa melanjutkan ministry ini. Bahkan pelayanan yang lain pun tidak ada satu orang pun sebetulnya bisa terus di dalam pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kecuali Yesus itu hadir dan dirajakan dalam kehidupan kita. Kita belajar bahwa Tuhan bisa hadir sebagai gembala yang baik. Tapi gembala yang baik memberikan kepada kita akan rumput yang hijau. Kita domba-dombanya, tapi domba tidak pernah berubah wujud. Tetap dia domba dan dia tetap gembala yang baik. Rumput yang hijau dan air yang tenang memberikan kepada kita akan makanan penyegaran yang luar biasa. Membuat akan domba semakin gemuk dan bulunya makin tebal. Tapi tidak mengubah terlalu banyak akan nasib kehidupan kita. Karena gembala tetap gembala dan domba tetap domba. Tuhan kita juga bisa menyatakan dirinya sebagai guru yang luar biasa dan juga guru yang baik. Kalau dia guru, kita adalah murid-muridnya. Dan guru memberikan akan pengajarannya, memberikan akan firman-Nya kepada murid-muridnya. Firman berkata seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Ketika dia sudah tamat, dia akan sama dengan gurunya. Tapi kalau kita mau jujur, sampai kita dipanggil pulang, tetap tidak akan pernah bisa sama dengan guru agung kita, yaitu Yesus. Tapi itu berarti juga bahwa tetap dia guru dan tetap bagaimanapun kita akan jadi seorang murid. Dengan demikian guru tidak terlalu banyak mengubah akan nasib kehidupan kita. Dia bisa hadir sebagai Bapa yang sangat baik, Bapa yang kekal, Bapa yang setia. Kalau dia Bapa, kita adalah anak-anaknya. Bapa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, Bapa juga memberikan warisan kepada anak-anaknya. Tapi sampai kapanpun tidak akan pernah dibalik. Tuhan jadi anak dan kita jadi Bapa. Kalau sampai dibalik, maka rusaklah dunia kita ini. Karena kita bukan Bapa yang baik seperti dia Bapa yang baik. Dengan demikian Bapa memberikan kasih, memberkati kita, memberikan warisan kepada kita. Tapi Bapa tidak terlalu banyak mengubah nasib kita. Tetap kita anak dan dia sebagai Bapa. Tuhan juga bisa hadir sebagai Tuan. Dan kalau dia Tuan, kita adalah hamba-hambanya. Tuan memberikan apa? Tuhan memberikan tugas, memberikan akan pekerjaan. Hal-hal yang kita harus lakukan. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Karena kita adalah hamba dan dia adalah Tuan kita.
Lalu kemudian Tuhan itu akan memberikan upah kepada kita, tapi tetap sampai kapanpun Dia Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Tidak akan pernah dibalik. Kita Tuhan dan Tuhan adalah hamba kita. Maka hancurlah dan kiamatlah seketika dunia ini, kalau sampai itu yang terjadi. Tapi bagian yang lain yang kita harus perhatikan adalah Tuhan juga akan hadir dalam kehidupan kita. Dan ini yang paling luar biasa. Dia hadir sebagai Raja atas kehidupan kita. Dan Raja inilah yang akan mengubah nasib kehidupan kita. Dari seorang gembel, dari seorang pangeran. Tapi kita harus berhati-hati, karena Raja juga bisa mengubah seorang pangeran jadi seorang gembel. Tapi Raja ketika hadir, maka itulah saat di mana perubahan nasib akan terjadi. Saya percaya tahun ini merupakan tahun terobosan, tahun kemurahan buat kita, di mana ada begitu banyak orang yang nasibnya akan diubah Tuhan jadi jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kalau kita merajakan Yesus di dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ketika Raja itu hadir, Dia memberikan semua kelimpahan yang luar biasa. Orang boleh minum dengan bebas, orang boleh melakukan apapun yang dia mau. Di dalam saat kelimpahan yang seperti itu, dalam kondisi hidup yang begitu longgar seperti itulah, kita harus menyadari seorang ratu telah kehilangan mahkotanya. Wasti kehilangan mahkotanya. Raja memang bisa mengubah nasib kita. Wasti tidak dipecat oleh karena suaminya, tapi dipecat oleh karena rajanya yang juga suaminya. Ingat, ketika kelimpahan datang, ketika berkat Tuhan dicurahkan, seorang wasti kehilangan akan mahkotanya. Dan kalau kita belajar mengapa sampai seorang ratu yang bernama Wasti kehilangan mahkotanya, Alkitab mengindikasikan dia telah melakukan satu kesalahan fatal, yaitu dia membuat akan pesta sendiri. Yesus mengingatkan kepada kita, jangan kita punya pesta pora, syarat dengan pesta pora dalam hati kita. Jangan buat pesta sendiri di luar pestanya Tuhan kita. Saya harap itu review akan memberikan kepada kita akan penyegaran kembali apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, sekarang mari teruskan di pasal yang kedua dari kitab Ester, pasal yang kedua. Saya akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Dan saya beri subjudul kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa merebut hati sang raja. Bagaimana kita bisa memikat hati sang raja. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat penting buat kehidupan kita. Saya harap Anda bisa menikmati dan makan dalam rohmu sebelum nanti kita juga menikmati tubuh dan darah Yesus sendiri. Ester pasal 2, perhatikan mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan perlahan, Anda ikuti dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan dan raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yakni anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai. Sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu di dalam benteng Susan, seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkat dari Yerusalem. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak ini tidak beribu bapa lagi.
Gadis itu elok perawaannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terbaik dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgasida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia jadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Saudara sekalian, saya mau tunjukkan akan satu latar belakang yang sangat unik dari peristiwa ini. Alkitab mengatakan Raja Ahasiweros sedang mencari akan jodoh bagi dirinya sendiri. Dan oleh karena usulan ini, sebetulnya saya berkata ini merupakan beauty contest atau kontes kecantikan yang paling kejam yang pernah saya dengar. Saya nggak tahu apakah ada yang lebih kejam daripada ini, tapi ini yang saya mau ceritakan kepada saudara. Diperkirakan minimal 400 gadis yang dibawa menghadap Ahasiweros, dan diperkirakan juga maksimal bisa mencapai 1460 gadis. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka para gadis yang tercantik di daerah mereka. Semua yang tercantik diambil dengan paksa dan dibawa masuk ke benteng Susan, termasuk satu di antaranya orang yang bernama Hadasah atau Ester. Para rabi mengatakan dalam sejarah Yahudi, mereka mengenal 4 wanita yang paling cantik, dan tidak ada yang menggantikan mereka atau menandingi kecantikan mereka. 2 di antaranya kita bisa menduga, 2 di antaranya orang tidak menduga. Menurut para rabi, yang paling cantik adalah yang pertama itu Sarah, yang kedua Ester, yang ketiga siapa? Banyak orang berkata Rebeka atau Ribka. Salah.
Bukan, saudara. Tapi siapa? Abigail. Yang keempat, orang punya berkata, Rahel. Salah juga. Menurut mereka, Rahab itu cantik. Siapa Rahab itu? Pelacur sebetulnya. Luar biasa. Itu merupakan 4 perempuan paling cantik dalam sejarah Yahudi. Saya tidak tahu apakah mereka pernah terima penglihatan sehingga mereka mengatakan inilah finalis daripada beauty contestant yang ada. Tapi itu menurut pendapat mereka. Nah, dikumpulkan antara 400 sampai 1460 gadis. Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ini merupakan persaingan yang sangat mengerikan. Sebab yang dipilih hanya satu, berarti sisanya akan jadi korban. Dan cara kontesnya itu mengerikan sekali. Satu persatu diundang, ya. Mereka masuk pada malam hari, mereka keluar pagi hari. Ngapain? Apakah main catur dengan raja? Bukan. Itu ditiduri sebetulnya, saudara. Nah, nanti kalau raja sudah selesai, dimasukkan di tempat para gundit. Kalau raja nanti ingat dia lagi, dipanggil sewaktu-waktu. Kalau raja lupa, bayangin 1460 gadis harus dipanggil berdasarkan nama, bukan nomor. Nama. Itu kalau rajanya lupa namanya, Anda bisa bayangkan seumur hidupnya gadis itu akan menghabiskan umurnya sampai matinya di istana dan tidak boleh kawin dengan perempuan lain. Dianggurke setahun, saudara. Apakah tidak ada orang sekitar yang jatuh cinta, Pak? Tidak bisa. Yang mengitar itu sida-sida. Anda tahu sida-sida? Itu laki yang sudah dikebiri. Lihat perempuan itu kayak lihat lemper aja, biasa gitu. Biasa aja. Nggak ada gairahnya, nggak ada. Mau cantik, mau apa, itu dikebiri kok. Hilang sudah. Anda bisa bayangkan itu frustrasinya. Jadi ketika mereka kumpul, mereka sadar begini. Cuma satu di antara kita yang akan menang. Sekian ratus ini, bahkan mungkin lebih dari 1400 orang, akan tersia-siakan seumur hidup mereka. Tanpa ada masa depan, walaupun bergelimpangan dengan harta. Tidak ada apapun yang bisa didapat lagi setelah peristiwa itu. Jadi saudara bisa bayangkan itu kondisi persaingannya mengerikan sekali. Kalau dibuat sinetron bisa ribuan seri itu. Si A dengan si B yang main banyak sekali kan saudara. Semua ditampilkan karakternya, saling jegal, saling sikat, saling melukai. Itu akan bisa terjadi. Dalam keadaan seperti itu, pertanyaannya adalah bagaimana bisa memikat hati sang raja? Kita semua tahu bahwa Esther adalah pemenangnya. Alkitab mengatakan demikian. Sejarah mengatakan yang sama, Esther adalah pemenangnya. Pertanyaan yang paling mendasar sekarang adalah, bagaimana seorang Esther ini bisa memikat akan hati raja? Di tengah-tengah persaingan begitu berat, kenapa satu Esther yang bisa memikat hati raja? Ingat bahwa kita dalam fase di mana Tuhan segera akan datang, dan tahun-tahun ini akan dimulai. Dia akan banyak menyatakan dirinya sebagai raja di tengah-tengah kita. Maka kita harus mengerti bagaimana caranya memikat akan hati raja kita, yaitu Yesus sendiri. Nah, mari kita lihat sekarang beberapa bagian step by step supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saya akan membacakan buat saudara. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. 9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Anda tahu kalau orang itu mendapatkan akan kemurahan,
dia itu mendapatkan hal yang luar biasa. Kalau Anda perhatikan ya, dikatakan bahwa ketika Esther itu menghadap kepada Hegai, dikatakan gadis itu sangat baik pada pemandangannya. Dalam teks aslinya, terjemahan hurufiahnya berkata begini, she lifted up grace before his face. Dia mengangkat akan anugerah itu di hadapan Hegai. Artinya begini, waktu Esther ketemu dengan Hegai, yang dilihat oleh Hegai itu bukan Esthernya. Memang dia cantik, tapi saya beritahu ya, kecantikan itu relatif. Ada orang cantik menurut Dewan Juri, dia jadi Miss Universe. Ada orang cantik menurut si Amir, jadi istrinya Pak Amir. Ada orang cantik dari Pak Tony, jadi istrinya Pak Tony. Ya toh? Cantik itu relatif. Kalau ratusan orang cantik, Anda pilih, bingung saudara. So, bukan hanya kecantikan fisiknya yang sebetulnya membuat dia orang jadi spesial. Tapi Alkitab berkata, rupanya ketika dia menghadap kepada Hegai, yang dilihat Hegai itu ada Allah anugerah. Dia berkata, loh ini anugerah. Sehingga itu sebetulnya rahasianya. Nangkap saudara? Nah, akibat daripada Hegai melihat anugerah, orang kalau ketemu Esther itu berkata, wow anugerah. Ketemu kita, wow anugerah. Harusnya begitu kan? Itu yang membuat akan favor, akan turun. Karena kemudian Alkitab berkata, ini yang luar biasa. Segera sesudah itu, bahasa Inggrisnya, dia menyediakan bagi Esther beauty treatment, suatu treatment kecantikan dan special food dan makanan yang spesial. Saudara sekalian, kalau kita membaca cerita ini, sebetulnya dari sejak semula Esther ini sudah favorit, enggak? Iya kan? Dia yang paling mendapat perlakuan yang istimewa, dia yang paling diistimewakan. Dan ini yang saya pelajari. Dengerin baik-baik. Di hadapan Tuhan, dia mengasihi kita semua ini sama. Tidak dia bedakan yang ini lebih besar, ini lebih kecil. Tapi kenyataannya, kalau kasihnya sama, tapi soal favorit di hadapan Tuhan, setiap orang berbeda. Kenyataan kalau Anda membaca, Tuhan mengasihi semua kita sama. Tapi Tuhan punya orang-orang favoritnya. Dan ini loh saudara, yang Anda dan saya mesti dapatkan kalau engkau ingin memikat hati raja. Saya berkata, firman berkata begitu. Coba buka Lukas pasal pertama. Nanti kita kembali ke Esther. Saya hanya mau buktikan kepada Anda ayatnya. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Lukas pasal yang pertama ayat 28. Saya mau tunjukkan Tuhan punya orang favorit sebetulnya. Kasihnya semua sama, tapi dia punya pribadi-pribadi yang favorit dalam pandangannya. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bahasa Inggrisnya dia berkata, salam bagimu hai yang highly favored, yang sangat mendapat kemurahan yang tinggi. Dia berkata yang highly favored and blessed, dan yang diberkati. Bukan cuma yang dapat kasih karunia, dia berkata highly favored. Artinya sebetulnya Tuhan itu punya orang-orang favoritnya. Daud itu orang favoritnya. Yesus punya 12 murid. Yang paling dekat dengan dia 3, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dari 3, yang favorit siapa? Yohanes. Bisa nempel di dadanya. Tetap dia punya orang favorit. Esther sejak muncul pertama, dia favorit. Kenapa? Ketika Hegai lihat dia, lihat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Anda pernah ketemu orang seperti itu? Kalau ketemu si A, nggak bisa nggak, aku pokoknya seneng aja ketemu dia. Nggak pernah ngerti bagaimana, pokoknya ketemu dia bahagia. Ini orang kok lain gitu. Orang bisa merasakan ada yang berbeda. Anda ketemu dengan favoritnya Tuhan. Dan kalau Anda perhatikan, memang betul Tuhan itu punya orang-orang favoritnya. Sekarang pertanyaannya akan begini, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Ada 2 hal yang saya mau sampaikan kepada Anda. Dan perhatikan baik-baik.
Karena ini akan mengubah nasib kita. Kalau Anda bisa mendapatkan dua hal yang Ester dapatkan, kalau Anda mau mengalami yang Ester alami, ini dua hal akan mempengaruhi hidup kita sampai seumur hidup kita. Yang pertama, saya perhatikan, saudara, mengapa orang ini jadi begitu favorit di depan Hegai? Perhatikan begini ya, Hegai itu ngerti soal perempuan. Dia penjaga para perempuan. Modelnya perempuan dia ngerti. Tetap dia sida-sida. Orang secara fisik sudah cacat, dikebiri oleh raja sendiri. Ketika lihat perempuan, dia ngerti model perempuan. Yang ini begini, ini matre, ini sederhana, ini ngirit banget, ini begini, ini glamor, ini suka utang, ini pinter ngomong tok, ini rodok bodoh, ini goblok banget, ini pinter sekali. Dia ngerti banget. Ini wataknya kopoh, ini keras kepala, ini bangetan, ini tegar tengkuknya, ini agak hampir murtad, ini wakilnya setan, jahatnya luar biasa. Dia ngerti semua perempuan, dia ngerti. Dia ngerti itu. Nah, perhatikan, mengapa ketika ketemu dengan Ester, langsung dia berkata, wow, anugerah. Spesial orang ini. Langsung diberi beauty treatment dan makanan yang spesial. Saudara tahu, hal yang pertama, ini yang ketika saya pelajari Tuhan, apa yang membuat Ester ini begitu hebat? Sampai pada kesimpulan sebetulnya, Ester itu punya yang namanya teachable spirit. Roh yang mau diajari. Dari mana Pak? Kok tahu? Lihat Ester pasal yang kedua, ayat 10 dan ayat yang ke-20. Dalam satu pasal ini, ada dua kali ada statement seperti ini. Artinya ini harus ditandai. Ayat 10, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi dia itu kan anak angkatnya Mordekai. Rupanya apapun yang Mordekai ajarkan dan sampaikan, dia perhatikan dengan seksama. Dikatakan bahwa karena dilarang oleh Mordekai. Ayat yang ke-20. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab perhatikan, Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ini tipe orang yang tahu betul bagaimana memberikan hormat kepada orang yang ditugaskan untuk mendidik hidupnya. Tidak semua orang Kristen ternyata punya roh yang seperti ini yang mau diajari. Sebagian besar orang itu rohnya itu karpe dewe, saudara. Maunya sendiri. Tapi Ester ini teachable. Diajari bapak angkatnya, dia nurut sampai jadi ratu. Yang pernah diajarkan tidak hilang. Nah, Hegai tahu perempuan. Ketemu dia ngerti. Yang ini berontak, yang ini maunya sendiri, yang ini begini, yang ini begini. Waktu ketemu Ester, bukan hanya lihat akan kecantikan, dia lihat akan submission, penundukan diri. Dia berkata, yang ini bisa diajari, yang ini bisa dibentuk. Tugas Hegai sebetulnya mengubah mereka jadi pribadi yang lain, supaya menyenangkan hati raja. Dan ketika mereka datang, seperti Hegai itu lihat material daripada pribadi orang-orang itu. Seperti seorang ahli busana, ngelihat akan berbagai kain. Dia berkata, ini karung goni, susah dipakainya gatel. Yang ini kain mori, bagus untuk pemakaman saja. Yang ini kain lenan, yang ini kain begini. Dia bisa membedakan. Dan dia tahu, dia berkata, tugasnya adalah selama setahun bagi setiap mereka, membuat mereka berubah jadi orang yang mendapatkan kasih sayang dari raja. Dan dia mulai membaca, dia mulai sentuh dalam kita, dan dia berkata, yang ini bisa, ini susah, ini bisa, ini susah, tapi semua haknya diberikan sama. Tapi tetap Hegai, dia ngerti watak karakter masing-masing. Dan karena tujuannya mengubah mereka jadi orang yang berbeda, hanya orang yang teachable, hanya orang yang mau diajar, hanya orang yang ngerti menundukkan diri dan mau dididik dengan benar, tidak maunya sendiri. Orang itu punya potensi akan menyenangkan akan hati raja. Dan ketika saya baca ini, Tuhan berkata, ingat, ini seperti yang dimiliki oleh Yesusmu. Nah, mari kita akan bandingkan sekarang
dengan Lukas pasal yang kedua. Balik ke Injil Lukas lagi. Anda akan lihat Yesus juga punya hati yang sama. Lukas pasal yang kedua. Perhatikan pada ayat yang ke-40 dulu. Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Anak itu, Yesus itu, bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Lalu kemudian ada peristiwa yang terjadi. Kalau Anda baca, Yesus berumur 12 tahun. Nah, lihat pada ayat yang ke-51 dan akibatnya ayat 52 terjadi. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bayangin ya, umur 12, para ahli Taurat sudah kelabaan dengan kejeniusannya. Tapi dia mengerti, dia masih harus tunduk kepada Yusuf dan Maria. Secara manusia itu nggak ada apa-apanya buat dia. Dia Tuhan penciptanya, harus tunduk pada ciptaannya sendiri. Hanya orang yang punya teachable spirit, yang mau diajar, akan punya hati seperti Yesus. Akibatnya apa? Dan Yesus semakin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Luar biasa. Kalau Anda perhatikan, karena dia teachable, maka kemurahan Allah dan manusia makin diberikan kepadanya. Highly favored, sangat mendapatkan karunia Tuhan. Saudara sekalian, cuman ini loh caranya. Dan seringkali kita ini merasa sudah tahu semuanya, dan kita berkata, aku tidak butuh orang lain. Aku tidak butuh orang lain. Aku mendengar langsung dari Tuhan. Dan orang-orang seperti itu bukan orang yang teachable. Sebab kita ini tubuh. Tidak bisa Anda sebagai si buta dari gua hantu mengelana sendirian. The Lone Rangers, Anda keliling kemana-mana sendirian tanpa kita membutuhkan orang lain. Kita butuh satu dengan yang lain. Dan hanya orang yang mau mendengar dan teachable. Orang itu punya material yang memadai. Dan hegai kita, yaitu Roh Kudus, akan berkata, yang ini punya harapan besar. Ketika lihat karung goni, dia berkata, masa pesta ngadep raja pakai karung goni kayak zaman Jepang. Yang ini punya juga potensi jadi tempat untuk alat ngepel lantai yang terbaik. So, saudara, Anda menentukan sendiri sebetulnya material seperti apa di dalam batinmu. Semakin materialmu itu luar biasa di dalam, semakin kita teachable, mau diajari, mau duduk di bawah kaki Tuhan, mau belajar terbuka dengan rendah hati, ditegur, dikoreksi sedia. Ketika engkau mendengar semua itu dan engkau berkata, amin Tuhan, aku akan kerjakan, aku memang salah di hadapanmu, gampang bertobat. Orang seperti itu favoritnya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tahu, yang begini bisa diajari jadi seperti yang raja kita mau. Tapi kalau kita ini kakunya luar biasa, dididik tidak mau, maunya sendiri. Tuhan berkata begini, Tuhan berkata saya harus begini. Ya baik juga. Tapi Anda harus dengar kesaksian roh dari orang-orang sekitarmu. Kesaksian roh dari orang-orang yang rohani. Untuk mengatakan benar dan salah apa yang engkau rasa engkau dapatkan. Dan hati seperti itu akan membuat Roh Kudus berkata, yang ini punya kans yang baik. Sehingga Hegai bukan dari awal sengaja pilih kasih. Bukan. Ada orang berkata, pastilah Esther paling cantik. Saya berkata, relatif. Terlalu banyak saingannya. Tapi anugerah yang ditampilkan dia di hadapan Hegai, yang membuat orang ini berbeda. Dan ini yang membuat sebetulnya dia mendapatkan akan beauty treatment yang cepat. Dan mendapatkan special food yang luar biasa. Pagi ini kita akan terima the best food. Special food. Tubuh dan darah Kristus buat kita. Amen, saudaraku. Nah, hal yang kedua, ini penting sekali. Saya harap dengan ini Anda akan makin mengerti. Lihat pada Esther pasal 2 tadi. Lihat pada ayat yang ke-12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran masuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Jadi sudah ada paketnya.
Ya, kalau Anda ke salon-salon yang gede, ada paket perawatan. Ini sudah termasuk paketan. Semua gadis masuk sistemnya, paketnya 12 bulan. Tidak boleh kurang. Lebih juga tidak dibutuhkan. Pokoknya setahun beauty treatment. Luar biasa. Saya belajar ini, kita ini sebetulnya ringan loh. Anda kalau mau kawin di sini kan 6 bulan, itu beauty treatment. Nanti saya beritahu, ada orang yang mau kawin tanpa perawatan, seperti apa jadinya. Anda harus ngerti, ini Alkitab yang ngajari. Suatu beauty treatment paket 12 bulan. Atau kita perpanjang Pak Yos, 12 bulan sebelumnya. Tambah rame, banyak orang demo, ngebet pada pengen kawin. Setelah kawin, nyesel kenapa kawin. Itulah manusia. Alright, teruskan lagi. Saya mana? Yang seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Nah, saya beritahu saudara, ini proses yang seperti ini. Ini proses dalam kehidupan kita. Jadi mereka mengalami proses itu 12 bulan, dibagi 2. 6 bulan pertama, kalau Anda baca, mereka itu banyak memakai akan mur. Mur itu gunanya buat apa? Itu sebagai zat untuk mendetok atau detok. Mendetok itu gini, toksin itu kan racun. Mendetok berarti mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Dan Esther, perhatikan ya, oleh karena dia mendapatkan kemurahan yang luar biasa, dari awal dibedakan. Karena begini saudara, racun di tubuh kita itu masukkan banyak lewat makanan. Nah, saya bukan dokter, mungkin akan segera. Tapi karena banyak dengar orang ngomong soal medis, jadi Mary itu kasihan sekolah bertahun-tahun. Kadang-kadang saya lebih ngerti 1-2 hal dibandingkan dia, tapi dia lebih ngerti ribuan hal dibandingkan saya. Jadi ketika orang itu makan, saudara, Anda tahu jenis makanan yang engkau makan itu akan mempengaruhi juga aroma yang keluar dari badanmu. Tangkap saudara ya. Nah, bayangkan ya, ratusan ribuan gadis ini memang cantik. Tapi soal baunya, tidak ada yang menjamin. Ada yang cantik banget, anak petani babi. Peternak babi. Anda bisa bayangkan? Kalau Anda mau tahu rasanya dekat-dekat babi, coba Anda cari peternakan babi. Lalu 1/4 jam aja, Anda kumpul dengan Miss Piggy. Saya mau ngerti nanti baumu akan seperti apa ketika kau keluar. Karena saya pernah ngalami, saudara. Zaman tahun berapa itu? 91 gitu ya. Rombongan teman-teman musik itu bawa kulintang ke Amerika, keliling Amerika. Saya diinapkan di satu rumah dengan seorang teman pendeta. Hamba Tuhan, sekarang sudah pindah Jakarta. Wah, saya paling berkesan itu karena aneh. Masuk rumah, ternyata ini rumah seorang peternak di Amerika. Karena kami di desa waktu itu. Dan dia beternaknya macam-macam termasuk babi. Tapi favoritnya babi. Jadi dia masuk rumah itu hiasnya semua babi. Babi pakai lipstik, babi pakai payung begini. Pokoknya semua jenis babi genit di situ. Zaman ketika saya kecil ada film Kermit itu, punya teman baik namanya Miss Piggy. Dari pig babi sebetulnya. Nah, saya tidur dengan teman laki ini, pendeta. Diberikan satu bed. Tapi bednya ini aneh. Bed zaman itu favorit, isinya air. Siapa yang pernah tidur dengan kasur tapi isinya air? Angkat tangan. Bukan kebanjiran loh, bener-bener isinya air. Coba angkat tangan. 1, 2, 3. Saya beritahu tidak nyaman. Ya, Anda berdua tidur begini, guling di tengah semua. Semalaman itu hanya berjuang supaya menjaga keseimbangan, saudara. Wah, itu gawat bener. Dan pagi hari saya sudah selesai. Lalu kemudian saya bangun, ternyata teman saya sudah bangun duluan. Terus saya makan pagi, yang punya rumah, ibunya berkata, temanmu sudah makan pagi tadi. Nah, ini sama suamiku, orang yang sudah setengah baya itu, dia lagi masuk ke lihat-lihat akan peternakan kami. Kami punya babi banyak sekali. Mau lihat nggak? Saya bilang, enggak lah, saya hanya merasakan rasanya aja, saya mau lihat wujudnya, nggak tega makan nanti, saudara. Setelah makan, mobil yang jemput kami datang. Rupanya kami kelompok terakhir yang dijemput oleh teman-teman ini dengan mobil.
Masuk, saya panggil orangnya keluar dari kandang babi. Saya sebelumnya pernah ngalami, ini orang nggak ngerti. Dia masuk kandang babi kira-kira setengah jam. Dia keluar, begitu dia masuk mobil, semua tutup hidungnya, muntah-muntah. Dan dia berkata, ada apa? Sakitnya. Kita teriak, bukan sakit, baumu itu loh katanya. Suruh keluar, suruh mandi dulu saudara. Keramas. Ambilkan tas kresek, semua pakaian taruh sini, ikat yang kuat, jangan sampai terbuka. Karena seluruh pakaian, rambut, badannya bau babi semua saudara. Itu yang kita harus pahami. Anda ngerti? Ribuan gadis ini kumpul. Kalau mereka kumpul, cantiknya cantik, baunya. Anda tahu makanan mereka juga. Ibu Foni dulu sebelum menikah pernah jadi misionari di Ukraina. Saya dengar dia berkata, waduh Pak, lakinya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik. Hanya sayang, dia berkata, hobinya itu makan berambang timur dulu, dikermusi. Oh, saya berkata, makanya saya tidak pernah dikirim Tuhan ke Ukraina. Karena itu makanan orang Mesir. Dan saya jamin Anda hobi makan begituan, itu bau badan saudara akan terpengaruh. Gitu. Makanya Esther langsung diberi special food. Itu bukan yang enak-enak, bukan. Yang pasti tidak menimbulkan aroma yang membuat sang raja pingsan, lemes, tidak karuan. Saudara ngerti harus didetok 6 bulan itu. Dibersihin. Harus bersih. Kenapa? Nanti mereka ketemu raja, lalu mau hubungan intim dengan raja ini. Anda bisa bayangkan ketika ketemu, begitu masuk raja, "Hei guys, mambu apa hei guys?" Semangat raja hilang. Langsung dia berkata, ya. Next katanya gitu. Anda kan mau intim dengan raja di atas segala raja. Tahukah saudara bahwa dosaku, kesombongan kita itu baunya luar biasa? Jangan sok pede. Orang sombong itu menurut saya di depan Tuhan baunya luar biasa. Pusat penampungan tinja pun itu kalah dan bahkan iri dengan baunya. Bau daging kita, baunya luar biasa. Anda bisa bayangin seorang raja ingin bermesraan dengan istrinya, ketika si istri dalam di dadanya, dalam pelukannya, dekapannya, raja ngelirik, rambutnya kumel, minyaknya banyak, ketumbuhnya gede-gede. Si raja akan berkata, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Makanya biarkan Tuhan itu mendetok kita, saudara. Lewat proses itu, membuang semua racun. Bau yang Anda bisa bayangkan seorang gadis masuk. Dan raja mengedangkan tangannya, berkata, wow. Lalu kemudian gadis itu juga seperti film India, mengedangkan tangannya. Dan raja berkata, wow. Itu yang harus dibuang dari manusia batiniah kita. Makanya perlu proses panjang. Tuhan itu mendetok kita, menyingkirkan semua yang Dia tidak mau dalam kehidupan kita. Mengapa daging kita harus terus diproses? Ya karena baunya nyengat, saudara. Sting, bau sekali. Ini yang membuat banyak orang itu heran saya. Kapan selesainya prosesku Tuhan? Tuhan berkata, ya ini jaraknya jauh aja sudah kayak begini. Masih lama. Nggak bisa sekarang aku mendekat kepadamu. Nggak bisa. Banyak orang ingin intim dengan Tuhan, tapi tidak pernah mau diproses dagingnya, supaya dicabut, disingkirkan semua aroma yang tidak sedap dari badannya. Saya bayangkan seorang gadis makan jengkol, pete,
bawang mentah dimakan, lupa gosok gigi, menghadap raja. Oh, cantiknya cantik. Ketika begini mungkin gak terjadi apa-apa. Ketika makin dekat, lebih dalam lagi. Dan ketika Baginda mulai berbisik, Adinda, gadisnya berkata, Kakanda. Ngerti saudara? Saya harap ini membuat kita sadar. Daging kita, kesombongan kita, bau sekali. Coba ngomong sebelahmu, tapi kamu tidak bau kok. Mudah-mudahan. Oh, saya mengaminkan kok ini kalau saya di tengah-tengah kerumunan yang begini. Nah, begitu saudara. Didetok, disingkirkan. Makanya perlu proses. Minggu lalu kami lagi ngobrol, Pak Ardian ngajukan satu pertanyaan yang menarik sekali. Heran dia berkata ya, orang yang sudah mencapai tingkat kesalehan seperti Ayub masih tidak kenal Tuhan secara pribadi. Padahal Alkitab berkata, Tuhan berkata, dia itu saleh. Mengapa orang saleh itu tidak kenal Tuhan secara pribadi? Lalu Pak Sugi berkata, bagus sekali. Sebab itu ada jenjang prosesnya. Coba buka dulu ya, nanti kita kembali ke soal bau-bauan ini saudara. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab mengatakan 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, perhatikan, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi iman Anda harus tambah dengan kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Kebajikan tambah dengan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Tambah berikutnya, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, apa? Ketekunan. Dan kepada ketekunan, apa? Kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan, perhatikan, hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi begini urutannya. Pertama, Anda harus punya iman. Jelas itu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam Yesus Anda masuk keselamatan perlu iman. Tapi iman tanpa perbuatan atau kebajikan tadi, Anda mati. Jadi ketika Anda punya iman, Anda mesti tambah dengan kebajikan. Ada perbuatan, actionnya. Iman tanpa kebajikan itu adalah iman yang kita amalkan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Harus ada actionnya. Dengan itu iman kita tidak mati. Tapi itu aja nggak cukup. Setelah kebajikan, Alkitab berkata, tambahi dengan pengetahuan. Nah, di pengetahuan ini bahaya sekali. Alkitab berkata, pengetahuan itu membuat kita jadi sombong. Orang yang punya pengetahuan, orang yang tahu lebih daripada orang lain, ini bahaya. Jatuh dalam kesombongan. Di level ketiga ini sudah banyak orang jatuh karena jatuh dalam kesombongan. Karena itu kalau Anda punya pengetahuan, harus tambahi dengan penguasaan diri. Sekalipun ngerti banyak, tidak menghakimi. Tahu banyak, tidak langsung berkata, kamu goblok, kamu ini harusnya begini. Itu mesti punya penguasaan diri. Kalau tidak, itu pengetahuan menjatuhkan kita dalam dosa kesombongan.
Nah, setelah Anda punya penguasaan diri, harus punya ketekunan. Karena penguasaan diri yang diminta itu yang terus-menerus kita menguasai diri kita. Itu butuh yang namanya ketekunan. Dalam ketekunan itu ada kesetiaan. Lalu kemudian, setelah itu baru engkau mencapai tingkat kesalehan. Kumpulan semua ini, engkau berkata, aku sampai sekarang pada tingkat kesalehan. Nah, ini yang ditaraf, yang dimiliki oleh Ayub pada waktu itu. Tapi rupanya nggak cukup. Setelah saleh, Anda perlu belajar mengasihi saudaramu. Ini juga repot, berat sekali. Mengasihi saudara kita berat. Kalau sudah lewat, engkau bisa mengasihi semua manusia. Nah, kalau Anda punya semua ini limpah, baru engkau kenal dengan Tuhan. Anda ngerti prosesnya. Tapi untuk apa Pak lama begitu? Memang kita ini kelas berat soal bau di depan Tuhan itu. Oh, mungkin di depan manusia Anda cukup oke lah. Ketemu Anda masuk, baunya nice ini. Di depan Tuhan, beda saudara. Karena itu 6 bulan pertama, harus ada beauty treatment yang luar biasa. Dengan cara dibuang semua detox semua racun, disingkirkan semua. Supaya bau kita ini, semua daging, kesombongan kita, dibuang, dipencet, diplotot, supaya keluar dan dibuang habis. 6 bulan berikutnya, itu proses diberi parfum. Nah, parfum jangan dipikir seperti sekarang. Bapak-bapak, saya mau tanya, siapa yang tadi ke gereja sempat pakai parfum? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nggak dimintai nggak saudara? Siapa yang tadi ke gereja sempat pakai parfum? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, yang lain mandi pun belum kok Pak. Oh, makanya firman mengarah ke soal bau hari ini. Karena beberapa orang menderita di samping saudara. Tapi ini ada orang-orang yang memang suka pakai parfum. Anda tahu kalau Anda suka main pakai parfum, yang kita pakai gimana? Pernahkah engkau pakai parfum? 1 botol dibuka. Enggak Pak? Paling diapain? Dispray kan? Ada beberapa ibu-ibu yang berkata bersaksi, Pak, parfum saya itu ajaib loh. Seperti minyak dalam buli-buli. Setahun gak entek. Ternyata sama suaminya diisi air. Dia pikir mujizat, tapi karena suaminya kikir, diisi air. Kok gak entek katanya gitu. Cuma aromanya kok makin pudar. Suaminya berkata, lain kali cari merek yang lebih baik katanya begitu. Tapi diisi air sebetulnya. Nah, cara pakai parfumnya bukan kayak kita. Cukup. Enggak. Atau ada orang-orang yang tidak bisa pakai parfum tanpa modal. Datang ke mall, tempat orang jual parfum, ya tak? Terus begini. Ketoknya kok enak ya ini ya. Kita lagi. Testernya kan ada tuh. Jalan. Orang berkata, wah Anda wangi sekali. Oh jelas. Merek apa parfumnya? Lupa aku. Banyak banget kok. Banyak banget. Sakat sekali diambil. Bapak kok tahu Pak? Oh saya pernah. Bukan di sini malu-maluin saudara. Satu hari saya di luar negeri. Dari pagi saya pelayanan. Terus ada ke tempat lain. Sore harus khotbah lagi. Teman saya berkata, wah kita nggak sempat pulang mandi nih. Iya nih. Wah, dia bilang kurang pede nih. Saya diam aja. Dia bilang, wow, tapi saya punya cara. Kita mampir dulu. Kita minta baptisan dulu. Baru kemudian kita langsung. Loh, baptis percik. Katanya gitu. Lewat ke mall. Inilah tempat baptis percik. Tergantung pendeta siapa. Armani, Versace, atau mana pendetanya. Kamu pilih. Maksud gimana? Gini loh. Kalau Armani pendetanya milih ini. Aku baptis dalam nama Armani. Tahu Armani kita. Oh, good idea ya. Oh, ini kan tester kan tidak melanggar peraturan. Wong cuma ngetes. Saya cuma ngetes juga. Jalan khotbah dengan baptisan Armani, saudara. Bukan begitu caranya. Zaman itu, gini saudara. Anda seperti di sauna. Itu parfum dimasukkan dalam uap gitu. Semprotan ke badan. Sampai masuk ke pori-pori. Nanti mandi, airnya parfum. Semua 6 bulan. Dipijat, dimasaj, di spa, rambut dibeginiin, dicuci, dikeramasi, kutunya semua dicungkili keluar, sarang kutunya dibakar kalau perlu. 6 bulan itu dibersihin, dihabisin, dikeramasi setiap hari 5 kali karena ini kelas berat walaupun cantik tapi gembelnya luar biasa, diberesi di situnya.
Nanti itu sampai hari ini kalau Anda ke Timur Tengah, orang-orang yang top kerajaan-kerajaan di sana itu, kalau mau pergi saudara, itu bukan cuma begini, bukan cuma begini-begini, bukan saudara. Itu ngirit sebetulnya. Kalau mereka itu pakaian yang mereka mau pakai aja, itu dibentangkan. Di bawahnya seperti Anda tahu bakar kemenyan, tapi ini parfum. Jadi baunya itu, asapnya itu parfum sampai ke pakaian. Ketika dipakai, Anda bisa bayangin, badannya semua bau parfum. Nafas pun parfum. Bukan jengkol, bukan parfum. Jalan aja, pakaiannya lewat aja, parfum. Dan itu proses. Dan dibutuhkan proses yang lama, saudara. Sayang tidak banyak anak Tuhan tahan dengan itu. Sehingga keintiman tidak pernah engkau dapatkan. Karena seringkali waktu kita mendekat kepada Sang Raja, ayat yang berkata, maka menangislah Yesus terjadi saudara, karena baunya minta ampun. Anda ngerti? Daging kita, kesombongan kita, ego kita, kenajisan kita, di depan dia baunya luar biasa. Dibutuhkan suatu proses. Kalau Anda ingin memikat hatinya untuk ikut apa yang rajamu mau. Kalau Anda bisa menyenangkan hatinya, engkau akan jadi orang-orang yang tahu bagaimana memikat hati Sang Raja. Amen, saudara. Minggu depan teruskan lagi, tutup Alkitab saudara. Mari kita berdiri sama-sama. Silahkan berdiri sama-sama, saudara. Tanggal 25 Maret nanti, pada hari Jumat Agung, kita akan buat kebaktian sekali aja jam 7 pagi di Holy Stadium. Pada pertengahan Maret, tribun akan semuanya selesai, seluruhnya. Dan atap sudah akan terpasang, seluruhnya. Tanggal 25 Maret, kita akan pakai sekali gabungan. Dan yang pasti akan datang Ibu Iin Cipto akan bersama-sama kita. Saya lagi tunggu konfirmasi Pak Yusak Cipto akan juga sama-sama kita. Akan ada acara yang sangat spesial akan Tuhan berikan buat kita. Itu akan jadi puncak. Yesus akan dirajakan di tengah-tengah kita. Dan perubahan nasib dari hidup semua kita itu akan mulai terjadi. Saya melihat tahun ini tahun yang luar biasa. Tahun yang tidak mudah karena dia datang sebagai Raja. Nasib berubah itu bisa promotion atau demotion, diangkat atau diturunkan. Tapi saya berkata itu tahun yang harus kita syukuri, karena itu merupakan saat tanda yang luar biasa. Tuhan akan menyatakan dirinya dengan cara Tuhan yang ajaib sekali. Amen, saudara. Mari angkat tanganmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Dan siapkan hati kita terima tubuh dan darah Kristus. Menyenangkan.